Pemirsa, kita memasuki segmen Dialog Nusantara Petang. Penerapan new normal di sekolah memerlukan pertimbangan yang matang. Beberapa hal yang harus diperhatikan karena di setiap jenjang pendidikan tentunya memerlukan perhatian khusus. Untuk membahas hal ini sudah bersama kami Mas Indra Karismiaji, pakar dan praktisi pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis. Selamat sore Mas Indra. Mbak, apa kabar? Sehat kan? Sehat, Mas Indra, mudah-mudahan juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya, Mas Indra, ini kan kita memang saat ini masih dalam masa transisi ya menuju new normal, tapi tentunya kita akan segera memasuki era new normal. Nah, ini di bidang pendidikan, konsep bersekolah di era new normal ini menurut Anda seperti apa sih? Ya, jadi agak berbeda dengan sektor lain. Kalau kita bicara sektor pendidikan, tidak hanya masalah kesehatan ya, masalah kesehatan tentunya juga yang paling utama. Kita harus menjaga jangan sampai anak-anak kita tertular atau menjadi yang menularkan kan gitu ke gurunya, ke orang tuanya kan gitu. Itu yang harus dijaga dulu. Dengan melihat kondisi begitu, menurut saya tidak harus dipaksakan untuk kembali model pembelajaran tatap muka. Ya, jadi harus betul-betul aman dulu, sampai benar-benar aman itu baru kita bicara bertemu yang tatap muka. Nah, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa untuk membiarkan anak-anak ini tidak belajar. Jadi ada beberapa wacana yang menyarankan untuk tahun ajaran barunya digeser ke Januari misalnya. Menurut saya itu akan menimbulkan banyak masalah baru karena terus selama 6 bulan ini anak-anak kita mau ngapain kan begitu? Apakah memang dibiarkan mereka tidak melakukan apa-apa kan, hanya membuang-buang waktu saja. Nah, kalau sekarang kita bicara juga pembelajaran di era digital ini, di abad 21 ini memang sudah tidak perlu lagi pembelajaran yang hanya tatap muka. Memang harus memanfaatkan teknologi digital, penggunaan internet, itu sudah menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang menjadi masalah kan kita selama ini ternyata memang di dunia pendidikan kita, proses pembelajaran yang basisnya digital ini masih sangat minim. Jadi begitu dipaksa untuk harus pembelajaran jarak jauh, kita sepertinya gagap kan gitu. Betul. Semuanya tidak siap, di tenaga didiknya, dari sekolahnya tidak siap, di orang tua juga tidak siap. Tapi bukan berarti ini kita harus ketinggalan terus kan gitu. Kita bisa melakukan perbaikan lah. Paling enggak kita ini kan sekarang dunia pendidikan sedang libur sekarang, akhir tahun ajaran ya. Paling enggak punya waktu 1 bulan untuk kita bisa mengevaluasi problem-problem apa saja yang terjadi pada saat 3 bulan kemarin kita harus dipaksa belajar jarak jauh dari rumah. Misalnya dari sisi ketersediaan gawai atau gadgetnya. Bagaimana kita bisa memastikan anak-anak kita bisa punya akses. Artinya kalau kita memaksakan juga semua orang punya gadget kan nggak mungkin. Tapi kita punya lab komputer di sekolah, ada anggaran juga untuk penyediaan gadget-gadget ini. Nah, itu kan yang bisa diatur sedemikian rupa. Misalnya mereka harus datang ke sekolah, tapi kan nggak harus rame-rame, ya kan? Kita bisa atur mereka bergantian, gitu. Tapi pola pembelajarannya tetap memanfaatkan teknologi digital. Kemudian juga bagaimana tentang sinyal ini kan, gitu. Kita banyak infrastruktur ya tentunya. Infrastruktur ya kan gitu. Ini kan berarti juga kita harus tagih kembali nih janjinya Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden waktu pemilu kemarin kan, mau menyediakan tol langit kan gitu. Ya ini sekarang ternyata kan diuji, wah ternyata belum jadi jalan tol, masih gang kan gitu. Nah ini kan berarti kan harus segera ada perbaikan. Kemudian pengadaan kuotanya, pusanya ini kan juga harus, artinya harus ada perbaikan dan itu bisa dilakukan evaluasi segera. Ini dalam 1 bulan ini cukup menunggu, ini Mas Indra untuk evaluasi? Tentunya
untuk kita bicara satu Indonesia pastinya tidak cukup perbaikan itu, tapi kan harus segera dimulai. Untuk hal-hal yang mendasar setidaknya ya. Ya kan gitu, minimal ada evaluasi, ada pergerakan, dan ini harus menjadi gerakan kita bersama kan gitu. Artinya jangan saling menunggu, jangan pemerintah pusat nunggu, nggak tahu menunggu siapa, pemerintah daerah nunggu pemerintah pusat, nanti sekolah nunggu pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Ini harus segera kita lakukan bersama, segala perbaikan ini, supaya cita-cita kita punya SDM unggul itu benar-benar tercapai. SDM unggul itu bukan SDM di era abad 20 ya, tapi SDM unggul abad 21 yang memang eranya era digital. Jadi wajar kalau alat kerjanya harus digital, gitu kurang lebih. Iya, kalau menurut Anda ini seperti apa secara garis besar saja gitu ya, skemanya dan juga timeline yang idealnya, karena tentunya kan memulai sekolah di era new normal tidak bisa serta-merta. Nah, ini langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang harus dilalui secara garis besar, ini skemanya seperti apa dan sekaligus juga dengan timelinenya begitu? Ya, kalau menurut saya yang pertama dilakukan adalah evaluasi dari infrastrukturnya dulu. Berapa anak dari 50 juta anak Indonesia ini yang tidak punya akses terhadap gawai misalnya. Itu kan bisa dianalisa kan gitu. Sebetulnya mudah itu menganalisanya. Nah sekarang kalau sudah teranalisa berapa jumlahnya, kita mencarikan solusi bagaimana kita bisa minimal menambah akses terhadap siswa-siswi yang tidak punya akses tadi kan. Tadi misalnya dengan mereka bergiliran datang ke sekolah dengan menggunakan lab sekolah, atau kalau sekolahnya tidak memiliki, mereka bisa bergantian ke sekolah yang memiliki, kan begitu. Atau bisa menggunakan misalnya pemerintah daerah membuat misalnya seperti laboratorium komputer atau laboratorium gawai yang mobile gitu. Jadi keliling kayak pakai mobil ke daerah-daerah, itu kan memungkinkan yang seperti itu. Jadi evaluasi dulu dari infrastrukturnya, apa yang bisa kita perbaiki. Nggak usah kita bicara semua harus terjangkau, enggak, tapi harus apa yang 3 bulan lalu kita tidak capai, di bulan Juli nanti saat tahun ajaran baru ada perbaikan. Oke, jadi satu bulan untuk evaluasi begitu ya? Ya harusnya sih evaluasi dari kemarin ya, harusnya datanya sudah punya kan gitu. Nah tinggal yang sebulan sekarang eksekusinya mau apa kan gitu. Oke, setelah itu baru eksekusinya. Iya, yang kedua adalah tenaga pengajarnya ini harus disiapkan. Kita harus menyadari juga para pendidik itu belum memahami konsep pedagogi digital. Bagaimana mengajarkan anak-anak yang sudah disebut dengan anak generasi digital ini menggunakan teknologi digital. Kita masih sering menemui mereka yang menggunakan digital pun menggunakan WhatsApp misalnya. Itu isinya adalah buka halaman 7, kerjakan soal halaman 8 sampai 9, kumpulkan jam sekian. Itu bukan pedagogi digital. Nah, jadi saya rasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan bisa mengumpulkan pakar-pakar pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan yang ikut membantu bagaimana 3 juta guru ini disiapkan selama 1 bulan. Kembali, saya nggak mengatakan akan sesuatu yang sempurna ya, tapi paling nggak sudah ada perbaikan dari mungkin katakanlah kalau di 3 bulan yang lalu ada taruhlah 5% guru yang memahami pedagogi digital. Harapannya mungkin di setelah 1 bulan ini ada pelatihan naik jadi 10%, kan sudah satu perbaikan. Setidaknya saat ini sudah ada langkah untuk memulai dulu ke arah sana, begitu ya? Gitu. Dan yang ketiga juga yang belum pernah disentuh sama sekali adalah bimbingan terhadap orang tua. Ini kan orang tua pada kaget, yang biasanya urusan pendidikan diserahkan ke sekolah, serahkan ke bimbel, serahkan ke guru les, ya kan? Sekarang mereka yang menjadi pusatnya nih yang untuk membimbing anak di rumah. Itu terus terang orang tua butuh juga loh bimbingan bagaimana proses mengajar yang minimal nggak harus seperti seorang guru,
tapi bisa menuntun anak-anak. Jangan sampai yang beberapa kali saya mengadakan diskusi, ketemu dengan orang tua, katanya sekarang itu 3 bulan terakhir yang meningkat adalah kedekatan emosional dengan anak. Gitu. Artinya kalau dekat anak jadi cepat emosi. Jadi emosi. Iya betul, karena ini tentunya berkaitan erat dengan kesehatan mental baik orang tuanya maupun anak-anak kan ya. Gitu. Jadi iya. gitu. Nah ini selain juga orang tua yang harus mendapatkan bimbingan, bagaimana dengan orang tua yang saat ini juga harus bekerja, tentunya kan tidak bisa mendampingi anaknya untuk belajar. Nah, apalagi kondisi yang seperti itu kan berarti sudah ada pergerakan lagi nih kan gitu. Yang tadinya mereka ada di rumah, sekarang beberapa orang tua yang sudah harus juga bekerja keluar dari rumah. Ini kan juga ada bimbingan khusus lagi bagaimana mendampingi anak di era ini. Dan bagusnya sebetulnya kalau kita memahami pedagogi digital, itu memang tidak harus, kalau istilahnya itu synchronous learning, arti mereka harus belajar dengan waktu yang sama dan belajar bersama-sama. Artinya gini, anak itu bisa belajar, si A belajar jam 8 pagi, si B belajar jam 10, si C jam 6 sore, itu bisa. Itulah inti dari pedagogi digital. Kalau di TV itu istilahnya on demand. Gitu. Jadi pedagogi digital juga sama, itu bisa on demand, nggak usah nunggu jadwal gurunya, karena juga pedagogi digital itu tidak harus guru ceramah isinya. Ya, dan tentunya harus disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi anak pada saat itu, kemudian juga mungkin usianya, tingkat sekolahnya, jenjang-jenjangnya seperti itu. Banyak sekali yang perlu diperhatikan kalau begitu PR-nya ya. Mas Indra, ini menurut Anda jadinya metode ataupun sekolah kapan sekolah dengan metode new normal ini sebaiknya dilakukan? Jadi seperti apa tahapannya setelah tadi 1 bulan kita melakukan evaluasi dulu, kemudian juga persiapan-persiapan dilakukan untuk eksekusi, seperti diantaranya juga melakukan analisa dan juga bimbingan terhadap orang tua dan terhadap gurunya begitu ya. Kemudian apalagi yang perlu dipersiapkan? Ya, kalau kita bicara tatanan baru dunia pendidikan, atau new normal dunia pendidikan, yang jelas yang berubah adalah kita tidak perlu lagi ketemu lebih banyak koper boy dan koper girl, Mbak. Artinya anak-anak yang ke sekolah itu bawa koper, saking kebanyakan bukunya kan gitu. Iya betul. Sekarang ini cukup membawa 1 gawai saja, semuanya ada di sana kan gitu, bukunya ada di sana, mau catatan ada di sana, jadi memang sudah sesuai dengan eranya, itu akan terjadi di new normal dunia pendidikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini akan menyesuaikan juga dengan kondisi dunia kerja sekarang, di mana kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang digital seperti misalnya Google, Microsoft, bahkan seperti Twitter sendiri yang sudah mengatakan mulai sekarang semuanya work from home gitu. Artinya memang pekerjaan di era sekarang ini harus selalu datang ke kantor. Kantor itu untuk waktu-waktu tertentu saja. Dan sama di new normal ini saya memandangnya sekolah itu nggak harus selalu setiap saat jam 7 sampai jam 3 sore ada di sekolah. Gitu. Mereka bisa datang ke sekolah sesuai dengan kebutuhan. Artinya bukan menghilangkan sekolah, tapi proses ke sekolah itu nggak harus seperti kayak pabrik yang harus ngumpul dari satu waktu tertentu, belajar bersama-sama semua. Karena kan sekarang eranya juga mengikuti era pekerjaan di era digital ini sendiri. Ya oke, tadi itu berarti itu beberapa kelebihan-kelebihan yang ya harus yang bisa kita nantikan di era sekolah, era new normal begitu ya. Tetapi kemudian ada mungkin tantangannya di mana tentunya kan kalau bertemu secara langsung tatap muka, kita akhirnya bertemu juga dengan orang-orang. Anak-anak juga melatih social skill atau keterampilan sosial mereka. Nah ini bagaimana dampak di sekolah new normal dengan pembelajaran jarak jauh terhadap keterampilan sosial mereka dan juga secara psikologis? Ya, jadi
yang tadi saya katakan, new normal itu bukan berarti 100% mereka tidak bertemu lagi. Mereka tetap butuh harus datang ke sekolah, ketemu dengan gurunya, ketemu dengan teman-temannya. Itu satu kebutuhan yang sangat tidak mungkin akan bisa hilang dari kehidupan manusia. Tapi justru yang kita harus lakukan adalah dengan adanya teknologi ini mereka bisa melakukan yang lebih. Gitu. Jadi misalnya seperti ini, kalau zaman saya dulu, misalnya saya dapat tugas untuk mewawancara seorang tokoh, misalnya, baik itu tokoh masyarakat atau tokoh manapun. Saya harus polanya itu kan harus ketemu dengan orang tersebut. Tapi kalau sekarang kita cukup mencari beliau kontaknya dari LinkedIn misalnya. Kemudian anak-anak kita minta untuk membuat janji dengan mereka kontaknya melalui LinkedIn. Kemudian dengan menggunakan Zoom seperti sekarang. Jadi kalau kita bicara keterampilan sosialnya tetap dapat, kemampuan komunikasi, kolaborasinya dapat. Tapi lebih dari era saya dulu saat belum teknologi digital ada. Jadi tentunya kalau kita bicara positif negatif, semuanya ada positif dan negatifnya. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan kondisi sekarang. Istilahnya kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya, kan gitu. Jangan sampai kita mendidik anak untuk menghadapi masa lampau, harusnya kan menghadapi masa depan. Nah ini yang perlu dipahami. Dan satu hal yang orang sering keliru pemahaman terhadap gadget, orang itu masih sering memandang yang namanya gadget itu hanya satu arah. Jadi hanya untuk informasi saja. Padahal namanya gawai itu dua arah. Jadi yang gawai sekarang dipakai anak itu bisa dipakai untuk produksi, bukan hanya konsumsi. Mereka harus kita dorong untuk mencipta. Seperti YouTubers begitu ya, konten kreator dan sebagainya. Betul sekali. Mau bentuknya vlog, mau bentuknya blog, mau bentuknya podcast, mau bentuknya animasi, aplikasi, film. Itu semua adalah karya anak-anak yang bisa dilakukan dari rumah tanpa harus tatap muka kan. Oke, tadi Mas Indra sudah mengatakan bahwa perlu dipersiapkan teknik mengajar guru dengan teknik pedagogi dan juga orang tuanya tentunya ya. Nah ini bagaimana dengan kurikulumnya sendiri? Apakah perlu ada penyesuaian tertentu untuk kurikulum? Sebetulnya kalau kurikulum kita sudah cukup bagus Mbak, hanya implementasinya yang sering keliru di lapangan. Artinya kurikulum kita nggak perlu ada perubahan, bahkan kalau di standar proses, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu sudah dikatakan kalau kita harus beralih dari guru memberitahu ke siswa mencari tahu kan begitu. Dari menggunakan jawaban tunggal ke jawaban yang multidimensi. Itu semua kalau secara aturan kita sudah sesuai dengan tantangan abad 21 ini. Tapi implementasinya yang masih kurang, guru masih terbiasa dengan pola lama. Yang satu-satunya cara mengajar itu harus di depan kelas, guru ceramah. Habis itu dievaluasi dengan cara ujian atau ulangan. Padahal kalau ini contoh yang saya sering sampaikan. Ini materi anak SD. Semua SD itu dapat materi, bedanya benda gas, benda padat, benda cair, ya kan? Nah, kalau dari zaman saya dulu, guru itu menjelaskan apa itu benda gas, benda padat, benda cair. Kemudian evaluasinya anak dikasih ulangan atau ujian, apa itu benda gas, benda padat, benda cair. Hafalan begitu ya. Tidak ada prakteknya. Nah, coba kalau sekarang diubah sedikit, bukan guru yang ngajar, tapi mintalah anak-anak SD ini bikin vlog tentang benda gas, benda padat, benda cair. Dan nilainya nanti akan tergantung berapa banyak views-nya, berapa banyak jempolnya, berapa banyak komennya. Iya, sebenarnya ini hal seperti ini. Iya, hal seperti ini sebenarnya sudah diterapkan di beberapa sekolah, tetapi tidak semua sekolah kan bisa menerapkan hal yang sama. Banyak sekali sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki infrastruktur maupun dukungan sarana dan prasarana. Nah, bagaimana mereka menghadapi sekolah di era new normal ini? Nah, justru itulah kan tantangan kita semua, Mbak. Kita artinya
tidak boleh berpikir kalau daerahnya masih daerah yang katakanlah terpencil, kita tidak menyiapkan mereka untuk menghadapi tantangan ini, karena dari manapun mereka, dari pulau terpencilkah, dari daerah timur Indonesia kah, pada saat mereka nanti berkompetisi katakanlah untuk mencari pekerjaan, pemilik kantornya, manajer HRD-nya nggak akan mengatakan, oh iya kamu nggak apa-apa deh nggak bisa komputer karena kamu asalnya dari daerah terpencil. Apakah mereka berpikiran seperti itu? Atau sebaliknya, para pemilik perusahaan ini akan mengatakan, saya nggak peduli kamu mau dari Singapura, kamu mau dari Amerika, kamu mau dari Jawa, kamu dari pulau terpencil, untuk kerja di tempat saya, kamu butuh keterampilan ini. Pastinya yang terpencil kan? Jadi kita justru harus berpikirnya bagaimana anak-anak yang di daerah terpencil pun memiliki kesempatan yang sama, memiliki fasilitas yang bisa untuk mereka nanti juga bersaing dengan anak-anak dari negara manapun. Karena nanti kita bicara globalisasi ini betul-betul persaingannya bukan hanya antar daerah, bukan hanya antar Indonesia, tapi sudah antar negara. Untuk kita bicara kompetisinya ya. Dan itu kalau kita bicara SDM unggul, ya di sana unggul itu juga harus unggul dari bangsa-bangsa lain kan gitu. Oke, baik. Dari tadi Mas Indra mengatakan atau menjelaskan mengenai pembelajaran jarak jauh ya. Kalau misalnya nanti kita benar-benar sudah memasuki era new normal, apakah memang sekolah harus benar-benar menerapkan pembelajaran jarak jauh secara full, atau memang perlu ada pertemuan tatap muka dengan sekolah, atau seperti apa nanti? Tatap muka tetap dipentingkan, Mbak. Itu satu hal yang sangat penting. Jadi tadi saya katakan ada satu hal yang dimiliki manusia yang nggak akan bisa digantikan oleh teknologi, yaitu kedekatan manusia ini akan sangat berbeda lah. Misalnya kalau yang paling gampang tuh kalau pas lagi olahraga, misalnya nge-gym itu latihan sendiri sama ada orang yang ngitungin ngangkat beban, itu lebih enteng kalau ada yang ngitungin ngangkat beban, padahal bebannya sama. Kan gitu. Oke, jadi yang paling penting adalah pemilahan mana-mana yang perlu untuk bertemu secara langsung dan mana yang bisa untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh begitu ya. Kalau tidak perlu untuk bertemu secara langsung, sebenarnya tidak apa-apa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, tetapi untuk mata pelajaran tertentu yang harus bertemu dengan tatap muka seperti mungkin olahraga begitu, harus bertemu dengan secara langsung begitu ya. Baik, terakhir Mas Indra, singkat saja apa sarannya untuk pemerintah? Saran saya untuk pemerintah, mohon segera membuat evaluasi tentang apa yang terjadi di 3 bulan kemarin dan segera membuat kebijakan yang nyata untuk apa yang harus kita siapkan menghadapi tahun ajaran baru. Artinya jangan sampai sekarang kan terkesan seperti ragu untuk melakukan apa, takut berbuat salah kan begitu. Padahal menurut saya evaluasi kalau memang kemarin banyak kekeliruan, kita akan terima dan kita perbaiki tadi mulai dari infrastruktur. Kemudian segeralah manfaatkan 1 bulan ini tadi untuk persiapan guru-guru seoptimal mungkin. Sekarang ini lagi gampang mencari pakar-pakar pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan lagi di rumah semua kan gitu. Kalau mereka disuruh membantu melatih guru-guru yang 3 juta ini, saya yakin lebih mudah daripada nanti nunggu keburu sudah PSBB-nya selesai, mereka udah punya terbang kemana-mana, punya tugas kemana-mana. Ya, jadi harus dilakukan evaluasi secara cepat, tindakan secara cepat dan secara sinergi begitu ya. Baik. Betul, termasuk tadi saya katakan bimbingan orang tua ini juga yang sama sekali belum pernah disentuh, dan orang tua butuh sekali bantuan untuk bisa membimbing anak-anak. Baik, terima kasih Mas Indra atas penjelasan dan sudah bergabung bersama kami. Itulah tadi penjelasan dari Mas Indra Karismiaji, pakar dan peneliti di bidang pendidikan.